Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, salah seorang penulis, salah seorang pengkhotbah menulis tentang siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih karunia Kristus. Kelaparankah? Ketelanjangankah? Penderitaankah? Aniayakah? Kematiankah? Virus coronakah? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari kita bersama-sama untuk memperhatikan bagian kebenaran firman Tuhan secara khusus di dalam memikirkan tentang 7 titik keselamatan atau 7 titik janji keselamatan di kayu salib. Minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana Yesus Kristus, anak perjanjian, melalui seorang perempuan atau melalui perempuan yang berdosa, sehingga bagaimana dia datang ke dalam dunia ini. Bukan melalui orang yang tidak berdosa, bukan melalui orang yang benar, tetapi melalui orang yang berdosa yang diperkenankan oleh Tuhan. Dan minggu ini kita memikirkan satu bagian lagi tentang Yesus dalam garis Yehuda. Menarik Bapak Ibu Saudara yang dikasih, ketika kita bicara tentang garis, apalagi dalam bicara garis keturunan, saya yakin, saya percaya, waktu Bapak Ibu, kalau kita yang sudah memilih, yang sudah punya pasangan, waktu pilih pasangan dulu kira-kira lihat garis keturunan enggak ya? Enggak ya? Kira-kira dia garis keturunannya ya dari gimana orang tuanya, gimana bebetnya, gimana bobotnya, gimana bibitnya. Ya. Ada yang memperhatikan, tapi ada juga yang tidak, asal pilih kita Andika ya. Oke. Tapi paling tidak mau garis keturunan orang seringkali, orang tua seringkali perhatikan nih. Kamu punya pacar, kamu punya teman, calon, gimana garis keturunannya? Ya. Menarik bahwa kita manusia tidak bisa memilih dari garis mana kita datang, betul? Ada enggak yang bisa milih? Aku memilih garis dari presiden, nggak bisa. Salah satu yang tidak bisa kita pilih secara manusia adalah garis dari mana kita datang. Kita nggak bisa milih garis atau orang tua seperti apa. Kita nggak bisa milih bahwa ayah saya mau ayah dari ayah ini. Saya mau datang dari mama ini. Nggak bisa. Tapi bagaimana Kristus? Dia Allah. Ya, dia bisa memilih enggak? Bisa. Kalau dia nggak bisa milih, dia bukan Allah. Tetapi bagaimana kemudian ketika dia memilih? Apa yang menjadi dasar untuk Allah? Untuk Kristus? Ketika dia mau memilih garis dari salah satu keturunan untuk dia hadir ke dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memperhatikan bagian Alkitab. Yang pertama saya membawa kita melihat dari Kejadian pasal yang ke-49. Kejadian pasal 49 ayat 8 sampai ayat yang ke 11 sampai ayat ke-12. Pertama, kita memperhatikan ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Ya, kita akan membaca secara bergantian. Saya baca ayat 8, Bapak Ibu Saudara baca ayat 9, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-12. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa, setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Sama-sama. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Kemudian kita melompat ke perjanjian baru. Di dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara baca ayat 2, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-6.
Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai sama-sama. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita memperhatikan bacaan kita secara khusus dari Injil Matius, di dalam Injil Lukas juga disampaikan tentang silsilah Yesus, maka kita melihat bahwa betul sekali ketika Yesus Kristus minggu lalu anak perjanjian lalu melalui perempuan berdosa datang ke dalam dunia ini. Siapakah? Tentu kita sudah memperhatikan. Mereka paling tidak disebutkan. Ada Rahab, ada Rut. Mereka bukanlah orang-orang Israel, bukan orang-orang Yahudi. Rahab orang Yeriko, Rut orang Moab. Yang notabene-nya dalam konteks itu di mata orang Israel adalah orang kafir. Tetapi bagaimana kemudian Allah memakai garis dari Yehuda untuk datang ke dalam dunia ini secara khusus ketika kita bicara Kristus dalam garis Yehuda. Memperhatikan tentang sedikit bagaimana silsilah Yesus dari garis Yehuda. Ya, kita tentu memahami secara sejarah. Ketika Abraham mempunyai anak bernama Ishak, Ishak memperanakan Esau dan Yakub, dan Allah memilih Yakub bukan memilih Esau. Dari Yakub maka lahirlah ke-12 anak yang tentu tanpa diperhitungkan di dalam bagian ini ada perempuan. Tetapi yang dimaksud dalam gini adalah bagaimana Israel memiliki ke-12 suku. Israel memiliki ke-12 anak yang nanti akan mewakili suku Israel. Apa yang menjadi perhatian kita di dalam bagian ini ketika Yakub memperanakan Yehuda. Yehuda bukan anak sulung. Yang anak sulung adalah Ruben. Anak kedua adalah Simeon. Anak ketiga adalah Lewi. Mestinya, ya kalau bicara tentang hak kesulungan, biasanya hak kesulungan itu milik anak sulung. Tetapi kalau kita memperhatikan, tampaknya Yehuda mendapatkan hak yang istimewa di hadapan Tuhan. Ya. Apalagi ketika Yehuda lahir bukan dari seorang perempuan yang notabene-nya yang diinginkan oleh Yakub untuk menjadi istri pilihannya. Siapa yang dipilih oleh Yakub menjadi istrinya? Rahel. Siapa yang kemudian diberikan oleh mertuanya? Lea. Ya, aku ingin Rahel, ternyata di Lea yang dikasih. Gimana ya? Kecewa. Oleh sebab itu kemudian dia bekerja lagi. Ya, bekerja lagi. Habis belasan tahun hanya untuk mendapatkan Rahel. Dan Rahel pun bukan memperanakan Yehuda tetapi Lea. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah Yehuda adalah seorang yang baik sehingga Allah memilihnya untuk melahirkan atau untuk mendatangkan Kristus melalui garis keturunannya? Bukan. Ya, Ruben apakah baik? Tentu tidak juga. Simeon seperti apa? Sama jahatnya. Lewi seperti apa? Sama. Yehuda seperti apa? Jahat juga. Ketika saudara-saudara Yusuf ingin membuang Yusuf ke dalam sumur, ingin membunuh Yusuf, tapi saudaranya mengatakan jangan bunuh, buang ke dalam sumur. Yehuda berkata jangan bunuh. Jangan kita tumpahkan darah saudara kita ini. Jangan buang ke dalam sumur. Jual dia kepada orang Mesir. Aktor penjualan terhadap saudaranya. Aktor penjualan seorang yang dikasihi oleh ayahnya Yakub. Yehuda katakan kita jual dia. Tidak lebih baik juga dari saudara-saudaranya.
Gimana kalau kita punya saudara, ya bayangkan dalam satu visualisasi misalnya, saudara kita jual. Ya, mungkin perebutan harta kekayaan mungkin kali ya kalau orang yang banyak aset. Tapi ini hanya karena sepele. Melihat bahwa Yakub lebih mengasihi Yusuf, maka saudara-saudaranya iri hati. Tetapi menarik bahwa apa yang disampaikan di dalam bagian ini menggambarkan bahwa Yehuda pun bukan orang yang baik dalam konteks hidup bersaudara satu dengan yang lain. Bukan hanya menjadi seorang aktor dalam penjualan Yusuf. Yehuda pun ya memiliki tentu secara manusia, ada beberapa tentu kebaikan. Saya membawa kita untuk melihat sedikit beberapa kebaikan Yehuda dulu. Ya, ketika bencana kelaparan melanda pada waktu itu, maka Yehuda punya perhatian yang cukup baik terhadap keluarga mereka. Yehuda bukan hanya memiliki perhatian terhadap bagaimana mereka harus pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Yehuda pun berani mengorbankan diri. Mengorbankan diri untuk apa? Ketika Yusuf yang mengenal saudara-saudaranya, waktu Yusuf melihat mereka datang ke Mesir, wah Yusuf tahu ini saudara-saudara saya. Maka salah satu cara Yusuf untuk menguji kesetiaan saudaranya satu dengan yang lain, dia taruh piala di dalam karung Benyamin. Ya, diperiksa. Maka siapa karungnya yang kedapatan di dalamnya ada piala, dia mesti tinggal. Tapi Yehuda katakan, jangan. Saya aja jadi jaminannya. Orang tua kami sudah cukup menderita dengan kehilangan salah satu anaknya. Jangan buat lagi ayah kami menderita. Yehuda mau menjadi ganti bagi Benyamin. Yehuda bukan hanya kemudian menjadi ganti bagi Benyamin, Yehuda juga kemudian dipercayakan oleh Yakub ayahnya untuk menghadap Yusuf yang pada saat itu belum mereka kenal. Ya, ketika mereka menjadi atau ketika mereka membeli makanan ke Mesir dan saat itu Yusuf sudah menjadi penguasa di Mesir. Apakah cukup dengan bagian kebaikan-kebaikan Yehuda dibanding saudara-saudaranya ini menjadi dasar bagi Allah untuk memilih garis Yehuda bagi Kristus yang akan datang? Tentu tidak. Ya. Pilihan Allah atas Yehuda untuk menjadi suku bagi Yesus. Menurut saudara, apakah sudah cukup? Baikkah? Ya, ada yang mengatakan, wah kalau begitu Allah sudah memilih sesuatu yang baik yang sudah dia tahu baik dong untuk dia datang. Tapi bukan atas dasar kebaikan itu Allah memilih suku Yehuda untuk garis keturunannya. Mari kita melihat kebobrokan-kebobrokan juga yang ada dalam diri Yehuda. Yehuda pernah meninggalkan saudara-saudaranya, pergi ke Kanaan, ya, di rumah salah seorang bernama Syua. Ya, apa yang kemudian Yehuda dapatkan ketika dia pergi ke Kanaan meninggalkan saudara-saudaranya? Ia memperistri orang Kanaan. Ingat dalam konteks zaman itu tidak boleh orang memperistrikan secara khusus bagi Israel mengambil perempuan di luar Israel. Itu suatu keaiban, suatu pelanggaran. Sehingga waktu Simson ya, kemudian dia ingin mengambil Delila, maka apa yang dikatakan oleh ayahnya? Jangan kau mengambil perempuan itu bukan perempuan Israel. Apa yang dilakukan oleh seorang Yehuda ini tidak lebih daripada apa yang dilakukan oleh Esau. Ketika Esau pergi mengambil istri dari perempuan lain. Ini gambaran ketidaktaatan, ketidaksetiaan Yehuda. Bukan saja kepada garis keturunannya sebagai orang Yahudi, tetapi juga ketidaksetiaan, ketidaktaatannya kepada Allah di dalam hukum pada waktu itu. Ketika Yehuda memperistri orang Kanaan yang notabene-nya orang asing, orang yang tidak mengenal dan tidak menyembah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Kemudian dia dari perkawinannya menghasilkan atau melahirkan 3 orang anak. Ya. Onan dan Shelah.
Ketika lahir, kemudian sudah masanya untuk menikah. Maka menikahlah dia dengan Tamar yang juga bukan orang Israel. Ketika Tuhan melihat begitu jahatnya hidup anak Yehuda, apa yang dilakukan Tuhan? Maka Tuhan menghukum tanpa memberikan keturunan kepada Tamar, menantu dari Yehuda. Ketika mati, maka Yehuda berkata kepada anaknya yang bernama Onan, engkau menggantikan saudaramu yang sudah meninggal untuk menjadi suami dari Tamar. Ingat, pernikahan pada waktu itu adalah pernikahan yang tentu diatur sedemikian rupa berdasarkan hukum Levitikus. Maka seorang saudara yang meninggal ketika dia belum punya anak bisa digantikan oleh saudaranya yang lain. Kalau kita memperhatikan dalam perjanjian baru, maka ada orang bertanya kepada Yesus, Guru, seorang perempuan yang punya suami 7 saudaranya, ketika mereka meninggal, siapa kira-kira suami dari perempuan itu? Itu hukum, itu bagian dari praktek hukum zaman itu. Maka ketika Onan menikah dengan Tamar atas rekomendasi dari Yehuda kemudian Onan pun mati, meninggal. Maka Yehuda berpikir, ini sial ini perempuan ini. Jahat ini perempuan ini, sehingga kedua anak-anakku yang menikah dengan dia sama-sama mati. Harusnya Yehuda memberikan anaknya yang ketiga bernama Shelah kepada Tamar. Tapi karena pikir Yehuda, perempuan yang menjadi menantuku ini bernama Tamar ini adalah perempuan yang sial. Tidak mau saya memberikan anak saya yang bungsu ini kepada Tamar. Jangan-jangan nasibnya sama seperti kakaknya dan seperti Onan kakaknya. Yehuda berkata kepada Tamar, ya udah kamu pergi saja. Menjanda di rumah ayahmu, menjanda di rumah ibumu. Ini bagian dari strategi Yehuda yang berlaku busuk, yang berlaku jahat terhadap menantunya Tamar. Ketika pada akhirnya Yehuda mengalami kesedihan yang mendalam karena istrinya meninggal, hiduplah dia sebagai seorang duda. Musim pengguntingan bulu domba. Maka ketika Tamar tahu bagaimana dia tidak diperkenankan oleh mertuanya Yehuda untuk menikah dengan Shelah yang harusnya menjadi bagian dari Tamar, maka Tamar pun tidak kehilangan akal. Dia boleh dikatakan menjebak mertuanya. Dia melepaskan pakaian kejandaannya, mengenakan pakaian layaknya seorang, maaf kata, pelacur pada waktu itu. Sehingga ketika Yehuda lewat, wah ini ada seorang yang cantik. Seorang gadis yang cantik. Singkat kata, maka melakukan sesuatu layaknya seorang suami terhadap istri, Yehuda bermain pelacur. Yang pada waktu itu dia tidak tahu kalau itu adalah menantunya. Menantunya menyamar menjadi seorang pelacur. Yehuda ingin memberikan seekor ternak, seekor binatang kepada Tamar sebagai jaminannya. Tapi Tamar tidak bodoh terhadap mertuanya yang punya strategi. Tamar katakan, jangan. Berikan kepadaku apa yang menjadi kalungmu sebagai meterai dan apa yang menjadi tongkat yang ada padamu sebagai satu jaminan. Ketika orang mengumumkan ada seorang yang hamil, orang pikir, oh di sini tidak ada pelacur. Yehuda katakan, ketika Yehuda tahu, bunuh perempuan itu, bakar dia. Lalu ketika Tamar memunculkan alat bukti yang ada pada dia, dia keluarkan barang dari mertuanya, tongkat dan juga kalungnya. Maka Yehuda berkata, dia yang benar, aku salah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka melihat bagian ini, kita berpikir, Tuhan memakai orang yang berdosa untuk menjadi atau membuat garis keturunan bagi dirinya.
Oleh sebab itu kebaikan Yehuda tidak akan pernah cukup untuk membuat Allah memilih dia. Tidak menjadi dasar, tidak menjadi alasan bagi Kristus datang kepada dia. Ya. Yehuda turut dipilih dan dipakai oleh Allah untuk menghadirkan Kristus bukan karena kebaikan Yehuda. Kisah hidup Yehuda memberi kesaksian tentang banyaknya dosa, tentang banyaknya kejahatan yang dia lakukan. Dan kita melihat di dalam bagian ini, kasih Allah dinyatakan kepada manusia berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita kembali memperhatikan bacaan kita, maka jelas di dalam perjanjian atau di dalam Kejadian pasal yang ke-49 tadi, itu bagian dari doa atau berkat yang ayahnya naikkan, yang ayahnya panjatkan bagi anak-anaknya. Ya, ketika dia menaikkan doanya kepada Tuhan tentang atau seperti apa anak-anaknya, maka ya kita memperhatikan bagaimana Yakub bernubuat tentang Yehuda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-8, maka sebelum ayat ke-8, kalau kita membaca ayat yang pertama dari pasal yang ke-49, ketika Yakub sudah tua, lalu memanggil anak-anaknya untuk datang berkumpul kepada dia supaya dikatakan, aku memberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di hari-hari kemudian. Maka anak-anak Yakub berkumpul. Ya, Ruben mengharapkan mungkin ini berkat apa yang ayahku berikan kepadaku. Demikian juga Simeon mungkin mengharapkan, oh ini berkat terindah mungkin yang ayahku berikan kepadaku. Demikian juga Lewi ketika datang dia harap ayahnya memberikan doa yang terbaik untuk dia. Ternyata ketiga-tiganya bukan sesuatu yang indah, bukan sesuatu yang baik. Tetapi ketika dia melihat Yehuda datang kepadanya, apa yang dikatakan oleh Yakub tentang apa yang akan dialami oleh Yehuda. Hai Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan kuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Ya. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Dan seterusnya. Maka kita melihat apa yang sebetulnya terkandung di dalam bagian ini. Yang berkenaan atau berkorelasi dengan pribadi Kristus. Yesus Kristus dalam garis Yehuda. Maka kita melihat ada satu simbol raja. Ada satu nubuat tentang kerajaan yang akan datang dari garis keturunan Yehuda. Mereka mungkin akan menanti siapa garis keturunan Yehuda yang dijanjikan. Siapa garis keturunan Yehuda yang akan menjadi raja. Israel akan menunggu, menanti. Siapa ini? Makanya mereka pikir bahwa, wah ini Saul lah kita pilih menjadi raja. Tapi Saul bukan dari suku Yehuda. Raja pertama dari suku Yehuda adalah Raja Daud. Sebagai satu sosok pribadi yang mereka banggakan. Yang memimpin Israel dengan kekuatan. Dengan keperkasaannya. Dan semua musuh Israel di zaman Raja Daud mereka ketakutan. Ketika Daud sudah habis masanya. Lalu dipimpin oleh seorang bernama Salomo. Anak dari Daud. Ini siapa lagi? Ternyata Salomo pun ya, buruk juga. Salomo pun jahat juga. Siapa yang akan menjadi raja dari kaum Yehuda nih yang akan muncul? Apakah kemudian raja-raja berikutnya ya, yang menggambarkan tentang apa yang dinubuatkan oleh ayahnya tentang engkau tanganmu akan menekan kuk dan engkau akan menjadi raja di mana kepemerintahannya ya akan kekal, kuasa kepemerintahannya akan kekal, bangsa-bangsa takluk kepadanya. Siapa yang memberani membangunkan dia? Ini simbol-simbol tentang seorang raja, simbol tentang kepemerintahan seorang raja. Dan itu kita dapatkan di dalam diri Kristus Yesus ketika kita membaca perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka
Waktu kita melihat ini kemudian sebelum melompat ke perjanjian baru, kita melihat nubuat Yesaya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Sudah mulai ada titik terang. Apa yang dinubuatkan oleh Yakub tentang garis keturunan Yehuda, di kitab Yesaya sudah mulai terang. Tapi kemudian terus sampai Kristus datang. Dan orang berkata, inilah raja orang Yahudi. Walaupun Israel pikir bahwa kedatangan Yesus sebagai raja memerintah mereka, memulihkan mereka dari kerajaan, dari kepemerintahan atau penawanan atau tekanan orang-orang Romawi pada waktu itu. Tapi tidak demikian. Kepemerintahan Kristus adalah kepemerintahan yang memimpin di dalam kerohanian, membebaskan umat dari dosa. Kepemerintahan Kristus bukan kepemerintahan yang seperti dunia berikan. Kepemerintahan Kristus bukan seperti kepemerintahan raja-raja dunia, memerintah dengan tangan besi. Memerintah melawan musuh-musuh sesama manusia, tidak. Kepemerintahan Kristus datang untuk menghancurkan kuasa dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, ketika kita memperhatikan bagian ini, maka Yehuda dikatakan engkau layak dipuji. Saudara-saudara ayah, saudara-saudaramu akan memuji engkau. Tanganmu menekan kuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Ada satu gambaran tentang bahwa bangsa-bangsa, keturunan-keturunan Israel akan datang menyembah kepada salah satu atau kepada salah seorang yang datang dari garis keturunan Yehuda. Tidak mungkin mereka menyembah sesama manusia. Salah satu ketidaksukaan saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf adalah ketika Yusuf mengatakan, ya ada bintang-bintang, ada bulan yang kemudian tunduk menyembah. Ya, ada salah satu yang kemudian akan disembah. Dan ketika mereka mengatakan, memahami bahwa siapakah engkau sehingga kami menyembah engkau? Tentu bukan. Oleh sebab itu Yehuda menggambarkan tentang sosok Kristus yang datang sebagai raja. Dia mengalahkan musuh yaitu maut. Dia mengalahkan musuh yaitu kuasa dosa. Dia mengalahkan musuh yaitu kekuasaan, kerajaan iblis. Itulah yang digambarkan dengan kehadiran seorang Kristus melalui garis keturunannya Yehuda. Pertama, kedua, dia bukan hanya datang sebagai seorang raja dari garis keturunan Yehuda, tetapi juga ketika kita bicara tentang Kristus dalam garis Yehuda, maka bicara juga tentang keimaman Kristus. Ya, keimaman Kristus kita bisa temukan di dalam perjanjian baru, di dalam Ibrani pasal yang ke-7. Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai ke-14. Ya. Apa yang dikatakan oleh seorang penulis Ibrani tentang Yesus dari garis atau dalam garis Yehuda datang sebagai seorang imam untuk menggenapi keimaman yang tidak sempurna dalam dunia. Ayat 13 berbunyi demikian. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Di dalam peraturan, imam-imam itu dari suku Lewi. Maka suku Yehuda dikatakan tidak pernah melayani di mezbah. Yang ada adalah suku-suku Lewi. Suku-suku Lewi ini menjadi imam berdasarkan aturan ya, yang dinyatakan oleh Musa. Berdasarkan hukum itu maka suku-suku Lewi lah yang ditugas menjadi imam. Semua, maka suku-suku Lewi itu tidak punya tanah. Ya, harta kekayaan yang dibagikan, warisan tanah itu.
Mereka tidak punya pekerjaan lain selain menjadi imam. Maka mereka mesti mendapatkan bagian dari suku-suku yang lain. Tetapi ketika bicara tentang keimaman suku Lewi, semua mereka adalah imam-imam yang berdosa. Imam-imam yang tidak bisa menebus dosa manusia yang lain. Mereka juga tidak bisa menebus dosa mereka sendiri. Kalaupun mereka mempersembahkan korban, mereka harus memotong hewan dan darahnya mesti ditumpahkan. Ketika kita bicara, maka Yesus dalam garis Yehuda, di dalam tugas keimaman, di dalam jabatan imamnya, maka dia adalah imam yang sempurna. Imam yang mempersembahkan dirinya sebagai korban bagi tebusan dosa manusia. Bagi dosa saya, bagi dosa saudara, bagi dosa kita. Dalam bagian ini, dalam tulisan Ibrani ini, kita kalau membaca secara lengkap, maka kita menemukan bagaimana tentang keimaman Kristus. Dia adalah imam besar agung. Keimamannya melampaui keimaman suku Lewi. Keimamannya, dasar keimamannya bukan berdasarkan peraturan manusia. Keimaman Kristus bukan berdasarkan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia pada waktu itu, melampaui. Keimaman Kristus didasarkan bukan pada kesementaraan, bukan berdasarkan kepada sesuatu yang fana, tapi berdasarkan kepada hidup yang tidak dapat binasa. Dan imam, sebagai imam besar agung, maka Kristus mempersembahkan dirinya di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, korban yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Kita mengerti, memahami ajaib benar cara Tuhan datang ke dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka bagian yang ketiga, ketika kita memperhatikan Yesus dari garis keturunan Yehuda, dia tidak hanya sebagai raja yang berkuasa, yang berdaulat, memerintah atas hidup orang percaya. Dia tidak hanya datang sebagai seorang imam yang sempurna, imam agung, imam yang mempersembahkan diri sebagai tebusan bagi dosa manusia. Tapi juga dia digambarkan oleh Yohanes, secara khusus Rasul Yohanes, waktu dibuang di Pulau Patmos. Maka Yohanes diperlihatkan oleh Tuhan. Yohanes melihat tidak ada satupun yang bisa membuka gulungan kitab ini. Siapa dia yang bisa membuka gulungan kitab ini? Maka Ibrani mencatat, maka menangislah aku, ini bukan Ibrani, dari Wahyu. Maka menangislah aku dengan amat sedih, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah di dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ketika tidak ada satupun manusia di dalam dunia ini yang bisa membuka gulungan kitab itu, yang bisa menyatakan apa yang tertulis di dalam kitab itu secara sempurna dengan memperhatikan isi dalamnya dan hidup seturut dengan kehendaknya. Maka dikatakan, dia singa dari Yehuda. Dia telah menang. Dia yang membuka gulungan kitab yang tidak bisa dibuka oleh siapapun. Disinilah kita melihat bagaimana Tuhan hadir dalam Kristus. Kristus Tuhan yang datang ke dalam dunia melalui garis Yehuda. Sebagai raja, sebagai imam, dan sebagai pembuka gulungan kitab itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka sebetulnya dari apa yang kita renungkan ini, apa yang kita pikirkan tentang bagian ini, maka kita bisa merenungkan tentang apakah yang dapat kita pelajari mengenai Tuhan kita yang penuh anugerah, yang mau memakai manusia berdosa seperti Yehuda. Siapakah kita sehingga kita layak dan berkenan dipakai Allah?
Kita manusia berdosa yang tidak lebih baik daripada Yehuda. Tapi ketika Tuhan mau pakai kita untuk melayaninya, ketika Tuhan mau pakai kita untuk melakukan pekerjaan baginya, ketika Tuhan berkenan memanggil kita untuk melakukan pekerjaan yang ajaib, pekerjaan yang menyukakan hatinya, siapakah kita? Adakah di antara kita yang terlalu suci sehingga Tuhan berkenan memakai kita atas kesucian kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita akan berpikir dan berkata, saya bukan manusia yang berdosa. Kalau itu perspektif orang Yahudi, saya adalah manusia yang benar, saya manusia yang baik, saya manusia yang melakukan segala hukum Allah, saya manusia yang melakukan segala kehendak Allah, saya manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Itulah orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi di zaman Yesus. Mereka pikir mereka sudah menjadi manusia yang sempurna, benar oleh karena melakukan hukum Taurat. Tapi Yesus ketika dia datang bukan untuk mencari orang benar. Aku datang untuk mencari orang berdosa. Yesus yang berkenan memakai Yehuda sebagai garis keturunannya, garis di mana dia datang ke dalam dunia ini. Maka Yesus yang sama yang berkenan memakai saudara dan saya di dalam melayani Tuhan. Mungkin saudara akan berpikir, betulkah Tuhan mau memakai saya dalam melayani Dia? Saya manusia yang terlalu jahat, saya manusia yang terlalu berdosa, saya manusia yang terlalu bejat. Dosa saya apakah mungkin Tuhan ampuni? Bagaimana mungkin Tuhan memakai saya? Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sadarlah. Ketika Tuhan memakai seseorang, itu bukan karena cakap dia, bukan karena hebatnya dia, bukan karena baik rupanya, bukan karena fasih lidahnya. Tapi ketika Tuhan memakai seseorang, Tuhan bisa pakai surut dengan belas kasihan Tuhan. Musa berkata, jangan aku Tuhan, aku bukan seorang yang petah lidah, aku bukan seorang yang fasih dalam berbicara. Gantilah aku, carilah orang lain. Tuhan katakan, tidak. Engkau Musa yang harus memimpin umat ini. Pergi dan keluar dari tanah Mesir. Ketika Yeremia dipanggil Tuhan, ketika Yesaya dipanggil Tuhan, ketika Yehezkiel dipanggil Tuhan, ketika Gideon dipanggil Tuhan, mereka pun berkata, kenapa aku Tuhan? Aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini hanya manusia berdosa, manusia yang hina, manusia yang tidak layak untuk dipakai Tuhan. Ketika Tuhan memakai mereka, mereka tidak bisa menolak untuk dipakai oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah telah menyatakan diri melalui garis keturunan Yehuda. Itu anugerah Allah, cinta kasih Allah, otoritas Allah. Berkatakah kita kepada Allah, engkau tidak adil? Kenapa engkau memakai Yehuda? Bukan Simeon, bukan Lewi, bukan Ruben, bukan Yusuf, bukan Benyamin. Apakah kita berkata kepada Tuhan, engkau tidak adil Tuhan? Kenapa engkau memilih Yakub bukan Esau? Itulah belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Mungkin Tuhan ketika memilih kita, kita pun akan berkata, Tuhan kenapa engkau pilih aku? Kenapa bukan saudaraku? Kenapa bukan orang lain? Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Mari, otoritas Allah, kedaulatan Allah, yang sepenuhnya ada pada Allah, Dia mau pakai siapa Dia pakai. Hidup kita, maukah dipakai Tuhan? Ketika Tuhan menyatakan diri kepada kita untuk dipakai Dia. Kita manusia berdosa. Ya, mungkin kita akan berkata, saya manusia berdosa, lahir dari orang tua yang berdosa. Orang tua saya lahir dari orang tua mereka yang berdosa. Orang tua mereka lahir dari orang tua mereka berdosa. Semua ada dalam dosa. Dosa, dosa, dosa. Tapi kasih karunia Tuhan yang luar biasa, yang berkenan memakai hidup kita. Di atas kayu salib, Dia menyatakan kehidupannya sebagai penebus
dosa. Imam agung kita yang mempersembahkan korban, yaitu dirinya sendiri, yang mencurahkan darahnya, bukan darah orang, bukan darah binatang, tapi darah dirinya, darah yang suci, darah yang mahal, darah yang tidak bercacat celah. Itulah yang dipakai oleh Kristus untuk menebus saya dan saudara, untuk menebus kita. Biarlah setiap kita betul-betul memahami karya agung Tuhan di kayu salib. Titik janji keselamatan melalui garis keturunan Yehuda. Singa dari Yehuda. Raja di atas segala raja yang memerintah dengan kedaulatan. Dia sang Allah, sang Tuhan yang layak disembah. Dia imam agung kita. Dia nabi di atas segala nabi yang membuka gulungan kitab yang tidak mungkin dibuka, yang tidak mungkin diketahui oleh nabi-nabi manusia biasa. Tapi Kristus sang nabi sejati, Kristus imam sejati, Kristus raja sejati. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus, penebus dosa kita. Biarlah hidup kita tertunduk di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kita melakukan kehendak-Nya. Mari kita ambil sikap tunduk kepala. Kita berdoa kepada Tuhan.